Seumpama biji sesawi yang Selamat pagi, ditabur. saudara kasih Tuhan, kembali kita di dalam renungan pagi pada hari ini, yaitu tentang Dia ada di jalanku. Saudaraku, kemarin kita telah bicara beberapa hal, yaitu bahwa setiap kita punya tujuan, untuk sampai pada tujuan kita disebut dengan sebuah perjalanan, itu yang kita pelajari kemarin. Dan Tuhan pun juga punya tujuan di dalam hidup kita. Dan kita harus memiliki perjalanan, dan perjalanan itulah yang disebut dengan proses. Di dalam proses itu ada keputusan hati yang menentukan kita sampai pada tujuan itu atau bahkan kita tidak sampai pada tujuan. Pagi ini kita akan belajar satu bagian yang dikatakan bahwa di dalam hidup kita ada penderitaan, tapi Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu yang paling penting, saudaraku. Kita akan lihat kisah ini di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Apa sih yang menjadi kesalahan daripada Hagar pada waktu itu? Dia hanya seorang hamba, dia mengikuti perintah daripada nyonyahnya. Dan setelah dia mengandung, terjadi masalah di mana Sarai tidak suka dan betul-betul dia dalam kondisi yang ditindas. Seringkali dalam hidup kita ada kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita menderita, dan itu kadang-kadang bukan kesalahan kita, mungkin karena dari pihak-pihak yang lain. Tetapi yang penting bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tuhan ada di jalan kita, itu yang paling penting. Dan apa yang terjadi di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang terjadi. Penindasan macam apa tidak dijelaskan, tapi sampai Hagar meninggalkan nyonyanya. Itu satu penindasan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita ingin lari dari saat-saat penderitaan, penindasan untuk lepas. Tapi kadang-kadang itu bukan diizinkan Tuhan. Kadang-kadang kita harus menikmati penindasan itu karena ada maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan semudah kita meninggalkan penderitaan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dia dalam penindasan di mana situasi yang menindas dia. Padang belantara, tanpa air rasanya, dan lain sebagainya. Mereka menggerutu yang menyebabkan mereka tidak menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah penindasan ada dalam hidup kita, jangan kita lari, tapi kita yakini Tuhan ada bersama dengan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-9 dikatakan, lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, ini ketika Hagar lari, dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ternyata Tuhan pun melihat apa yang terjadi. Tuhan menjumpai melalui malaikatnya dan dia berkata, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Bahwa Tuhan ingin Hagar kembali. Untuk apa? Untuk ditindas. Untuk mengalami penderitaan. Tapi bukan kematian, saudara. Karena ada maksud Tuhan dikatakan dalam Kejadian 16 ayat ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung oleh karena banyaknya. Ini janji Tuhan. Jadi saudara pengasih Tuhan, kadang-kadang kita dalam hidup ini nikmatilah penindasan.
asal Tuhan di pihak kita. Akan ada tiba saatnya tuaian itu akan sampai dalam hidup kita. Asal kita setia dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan betul Hagar kembali untuk ditindas. Dan betul juga bahwa Tuhan memberkati keturunan daripada Hagar. Itu yang saya sampaikan pada saudara pada hari ini, bahwa biarlah dalam hidup ini ketika penindasan itu datang, bukan untuk saudara lari. Nikmatlah penindasan itu bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dan ada hasil yang Tuhan sediakan. Ada hadiah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara, sampai jumpa esok pagi. Tetaplah semangat, tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya.